Welcome to my page. Sebelumnya, selamat pagi, salam dan bahagia. Di sini saya akan menganalisis fundamental saham TOTL. TOTL adalah kode saham dari perusahaan PT Total Bangun Persada Tbk 2020. Perkenalkan, nama saya Valentina Desi Wulandari, NIM 2018-017140, kelas 5A1 dengan mata kuliah Teori Pasar Modal dan Analisis. Di sini saya akan menganalisis data rasio perubahan subsektor TOTL. Jenis rasio yang diambil ada 5, yaitu ROE, DER, PER, PBFR, Dividend Yield. Saham TOTL masih satu subsektor dengan saham ADHI, PTPP, SSIA, WKA, dan WSK. Sumber data rasio ini saya ambil dari aplikasi RTI Busines pada tanggal 26 Oktober 2020. TOTL adalah kode saham PT Total Bangun Persada Tbk, ADHI adalah kode saham Adikarya Persero Tbk, PTPP adalah kode saham Pembangunan Perumahan Persero Tbk, SSIA adalah kode saham Surya Semesta Internusa Tbk, WIKA adalah kode saham Wijaya Karya Persero Tbk, dan WSK adalah kode saham Waskita Karya Persero Tbk. Jenis rasio yang pertama adalah ROE. TOTL sebesar 8,90%, ADHI sebesar 0,37%, PTPP sebesar 0,30%, SSIA sebesar minus 6,46%, WIKA sebesar 3,64%, dan WSK sebesar minus 14,72%. Maka semakin besar ROE, perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Jenis rasio yang kedua, DER. TOTL sebesar 165,63%, ADHI sebesar 374,59%, PTPP sebesar 366,36%, SSIA sebesar 92,16%, WIKA sebesar 318,96%, dan WSK sebesar 592,81%. Semakin kecil DER saham perusahaan tersebut, maka semakin baik. Jenis rasio yang ketiga, PER. TOTL sebesar 9,62x, ADHI sebesar 101,56x, PTPP sebesar 180,81x, SSIA sebesar minus 9,42x, WIKA sebesar 21,76x, dan WSK sebesar minus 4,65x. Maka, semakin kecil PER saham perusahaan tersebut, maka semakin baik. Karena untuk membandingkan harga saham dengan earning atau pendapatannya. Jenis rasio yang keempat adalah PBFR, TOTL sebesar 0,86x, ADHI sebesar 0,37x, PTPP sebesar 0,53x, SSIA sebesar 0,61x, WIKA sebesar 0,79x, dan WSK sebesar 0,68x. Maka, PBFR saham perusahaan tersebut semakin kecil, semakin baik. Jenis rasio yang kelima adalah dividend yield. TOTL sebesar 3,52%, ADHI sebesar 3,19%, PTPP sebesar 3,64%, SSIA sebesar 1,02%, WIKA sebesar 4,19%, dan WSK sebesar 0,46%. Semakin besar dividen yield saham perusahaan tersebut, maka semakin baik.
Untuk mengetahui dividen yield, rumusnya adalah jumlah dividen dibagi harga sahamnya. Di sini saya akan mengeliminasi SSIA, yaitu kode saham Surya Semesta Internusa Tbk, karena dia minus. Jadi jika ada seorang investor yang akan menginvestasikan modalnya, dia tidak akan memilih untuk yang mendapatkan minus. Begitu pula dengan WSK, kode saham Waskita Karya Persero Tbk, saya juga akan mengeliminasinya karena dia minus. ADHI PTPP, karena menurut saya dia kurang dari 1%, saya juga akan mengeliminasinya. Untuk mengetahui analisis rankingnya, yang saya akan analisis adalah kode saham TOTL dan kode saham WIKA. Analisis ranking. Untuk mengetahui analisis ranking saham TOTL dan WIKA, kita perlu menggunakan 5 jenis rasio seperti ROE, DER, PER, PBFR, dan dividen yield. Yang pertama, ROE. Semakin besar ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Jadi TOTL mendapatkan ranking pertama dan WIKA mendapatkan ranking kedua. Semakin kecil DER suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut semakin baik. Saham TOTL mendapatkan ranking pertama dan saham WIKA mendapatkan ranking kedua. Semakin kecil PER saham perusahaan tersebut, maka semakin baik pula. Karena untuk membandingkan, kita perlu menganalisisnya. TOTL mendapatkan ranking pertama dan WIKA mendapatkan ranking kedua. Selanjutnya kita menggunakan PBFR. Semakin kecil PBFR saham perusahaan tersebut, semakin baik pula. Jadi TOTL mendapatkan ranking kedua karena PBFR TOTL lebih besar daripada PBFR WIKA, sedangkan WIKA mendapatkan ranking pertama. Selanjutnya kita menggunakan dividen yield, TOTL sebesar 3,52% dan WIKA sebesar 4,19%. Jadi TOTL mendapatkan ranking kedua dan WIKA mendapatkan ranking pertama. Lalu kita jumlahkan total saham TOTL dan WIKA. Total saham TOTL sebesar 7 dan WIKA dengan jumlah 8. Untuk menganalisis lebih lanjut, kita mengambil dengan jumlah yang kecil, yaitu TOTL. Jadi untuk selanjutnya kita akan menganalisis saham TOTL. Keuntungan kenapa memilih saham TOTL Bangun Persada Tbk. Saat ini, Total telah menerapkan standar internasional dalam pembuatan gedung yang didukung dengan keahlian dan keunggulan yang dimiliki. Kami pun mampu berkompetisi dengan kontraktor internasional di pasar dalam negeri, bahkan TOTL merupakan satu dari sedikit kontraktor Indonesia yang dapat melakukan hal tersebut. Keahlian dan keunggulan TOTL terletak pada pemenuhan standar internasional yang didukung oleh beberapa faktor meliputi perusahaan memiliki catatan kerja atas layanan yang unggul terhadap pelanggan baik sebelum, saat proses, dan setelah penyelesaian proyek. Yang kedua, perusahaan dikenal akan konsistensi dalam memenuhi ekspektasi kualitas dan keselamatan kerja dalam setiap kegiatan operasi serta penyelesaian dan penyerahan proyek yang selalu tepat waktu. Kelebihan Total didukung oleh kerangka kerja yang dikhususkan untuk menyediakan layanan berkualitas melalui sumber daya manusia, peralatan, dan sistem. Manusia yang bekerja pada perusahaan Total Bangun Persada Tbk diberi pendidikan secara intensif agar memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan, yaitu orientasi terhadap kepentingan pelanggan,
Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetisi dan kemampuan teknis dilakukan guna menciptakan sumber daya yang mampu menjawab dinamika jasa konstruksi. Total memiliki pengalaman dan kompetensi yang terpercaya dalam bidang jasa konstruksi selama lebih dari 40 tahun, secara berkesinambungan melahirkan konsep diferensi serta transformasi yang berkualitas dan menjunjung inovasi sebagai landasan kerja. Tekad untuk menjadi perusahaan jasa konstruksi kelas dunia diwujudkan dengan melakukan improvement dan inovasi baik di pusat maupun di proyek dari segi waktu, kualitas, proses kerja, dan waste management sehingga mampu menjawab tantangan serta dinamika bisnis di masa mendatang. PT Total Bangun Persada Tbk. PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL beroperasi dalam sektor konstruksi bangunan di Indonesia dengan fokus pada proyek-proyek properti komersial, perumahan, industri, dan resor. Operasi lainnya termasuk penyewaan ruang kantor dan peralatan konstruksi. TOTL dikenal luas untuk pembangunan bangunan bertingkat tinggi seperti Masjid Agung di Padang, Islamic Center di Samarinda, Biara Graha Manavira di Medan, Gereja Reformasi Milenium, dan Concert Hall di Graha Reformat Milenium di Kemayoran, Central Park di Jawa Barat, Perpustakaan Riau di Pekanbaru, Regatta Apartemen di Jakarta Utara, The Peak Apartemen di Sudirman Jakarta Pusat, struktur proyek mega di Kemang Village di Jakarta Selatan, dan Trans Studio Makassar. TOTL tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2006 pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1970 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Bangga dan unggul dalam konstruksi, PT Total Bangun Persada Tbk adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar swasta di Indonesia dengan kepemilikan saham PT Total Inti Persada sebesar 50,56% dan pemegang saham publik each below 5% atau di bawah 5% sebesar 32,99%. PT Total Persada juga memiliki saham mayoritas di anak perusahaan seperti PT Total Inti Persada, PT Total Persada Indonesia, PT Total Pola Persada, PT Total Persada Development, PT Total Pola Formwork, PT Total Propertindo Jaya. Pada tahun 1986, Total mempelopori penggunaan perancah besi untuk konstruksi gedung di Indonesia. Total juga mempelopori penggunaan struktur baja komposit untuk pembangunan gedung tinggi. Pada tahun 2006, PT Total Bangun Persada menjadi perusahaan publik dengan nama PT Total Bangun Persada Tbk dan mencatat 2.750 juta lembar saham di Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia, dengan kode TOTL. Saat ini Total beroperasi didukung dengan modal yang kuat dan tim manajemen yang handal. Perusahaan memiliki visi baru untuk menjadi kontraktor bangunan terkemuka yang didukung oleh kebanggaan dan keunggulan di bidang konstruksi, dan visi tersebut sekarang menjadi kenyataan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan standar internasional di bidang konstruksi bangunan dan manajemen proyek di industri konstruksi Indonesia, seiring dengan keahlian di bidang konstruksi gedung-gedung tinggi yang selalu dibutuhkan. Perjalanan PT Total Bangun Persada Tbk dari tahun ke tahun. Berdiri dengan nama PT Jahja Rimba Kencana pada tanggal 4 September 1970, Total yang bergerak di bidang bangunan dan konstruksi melakukan restrukturisasi dan mengubah namanya menjadi PT Total Bangun Persada pada awal tahun 1981. Melalui proses pematangan profesional, perusahaan berjuang keras untuk memposisikan diri dalam kompetisi jasa konstruksi dengan merintis kiprahnya sebagai pelaksana konstruksi bangunan gedung. Pada tahun 2006, PT Total Bangun Persada menjadi perusahaan publik dengan nama PT Total Bangun Persada Tbk.
Di sini terdapat nama-nama direktur dan nama-nama komisaris PT Total Bangun Persada Tbk tahun 2020. Yang pertama, Janti Koma Jaja. Dia posisinya sebagai Presiden Direktur. Handoyono Rusli, Muljati Sutrisno, Dede Caivina, Leo Sudarto, Saleh, dan Teddy Bujamin sebagai Direktur. Nama komisaris yang pertama yaitu Reno Stefanus Adiputran, posisinya sebagai Presiden Komisaris. Pinarto Sutanto, Liliana Komajaya Wibowo, Rudi Suryajaya Komajaya, dan Rusdi Daryono sebagai Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk 2020. Penghargaan yang diraih oleh PT Total Persada Tbk. Indonesia Finance Award 2 2019. 20 Juni 2019, PT Total Bangun Persada Tbk mendapatkan penghargaan emas The Big 2 untuk The Best in Finance and Graded B Excellent dalam kategori konstruksi dan bangunan perusahaan terbuka dalam acara Indonesia Finance Award 2 2019. Acara ini diselenggarakan oleh majalah Economic Review pada tanggal 20 Juni 2019 dan IPMI International Business School Jakarta. Penghargaan yang diraih oleh PT Total Persada Tbk itu dimulai tahun 2003 sampai 2019. Kenapa saya di sini hanya mengambil satu? Karena penghargaan yang didapatkan sangatlah banyak. Jadi saya hanya mengambil satu penghargaan yaitu pada tahun 2019, yaitu tepatnya pada Indonesia Finance Award 2 2019. Selanjutnya, saya akan menganalisis saham TOTL dari segi finansial. Kita lihat dari income statement. Di situ ada net income yang berwarna biru, revenue yang berwarna ungu, dan net profit margin berwarna hijau. Dia dari tahun 2015, 2016, 2017, 2019, 2019, dan 2020. Pendapatannya selalu meningkat pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 sampai 2020 dia mengalami penurunan pendapatan. Mungkin bisa jadi disebabkan karena pada tahun 2020 dia menurun drastis disebabkan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Kemudian saya akan menganalisis saham TOTL dari segi finansial juga, namun dia dari balance sheet. Di situ yang bergaris kuning atau seperti kehijauan itu equity, yang biru debt equity ratio atau DER, yang merah liabilities, yang biru aset. Saya akan menganalisisnya dari segi aset. Aset di sini dia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dia meningkat. Dan perkembangannya juga sangat bagus. Jadi saham TOTL ini pada tahun ke tahun dia sahamnya meningkat dan sangat bagus. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil atau yang saya dapat simpulkan dari menganalisis fundamental saham PT Total Bangun Persada Tbk tahun 2020 adalah hasil-hasil positif PT Total Bangun Persada Tbk tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu mencatat capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen, karena di tahun 2020 PT Total Bangun Persada Tbk membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 3,52%. Jadi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya bisa mempertimbangkan kembali
karena saham PT Total Bangun Persada Tbk sangatlah bagus dan positif. Thank you for watching. Semoga ilmu yang saya berikan atau analisis fundamental dari saham PT Total Bangun Persada Tbk 2020 ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya atau mendengarkan atau yang melihat PPT yang saya buat ini. Terima kasih. Thank you.